Rifkiano Mulai Ramadhani, absen 28. Saya Rina Puji Astuti, absen 29. Saya Fidon Ferdiansyah, absen 12. Saya Rizky Dwi Setiawan, absen 31. Selamat menikmati. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Demokrasi Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tanggal 15 Desember 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Konstitut atau Dewan Penyusun UUD. Pada tanggal 10 November 1956 Konstitut dilantik dengan tugas utama merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Kemudian Konstitut mulai bersidang dengan pidato pembukaan dari Presiden untuk menyusun dan menetapkan UU RI tanpa ada pembatasan waktu. Namun ketika itu situasi dalam negeri terjadi penggolakan di daerah-daerah yang memuncak menjadi pemberontakan PRRI atau Permesta. 2. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan 2. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Berikut sisi positif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. A. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. B. Memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 dari kelangsungan hidup negara. C. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dari lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi liberal tertunda pembentukannya. Adapun sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu sebagai berikut. A. Memberikan kekuasaan besar kepada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. B. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. A. Pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus memiliki pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpimpin oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. B. Perubahan DPR dan pembentukan DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan Presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. C. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Semesta. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga tinggi negara ini diketuai oleh Presiden sendiri. D. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. E. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan program yang disebut Tri-Program Kabinet Kerja. Isi Tri-Program Kabinet Kerja yaitu sebagai berikut. 1. Mencakup kebutuhan sandang pangan. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik Irian Barat. Ketiga, arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.
aktif Indonesia pada awal masa terpimpin dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar atau mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa adalah membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yaitu sebagai satu, Old Established Force atau ODFO adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progresif revolusioner menentang imperialisme dan neokolonialisme. Dua, New Emerging Force atau NEFO adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti-imperialis atau kolonialis dan sosialis serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Isi Dwikora yaitu perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. Yang ketiga, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965 dalam sebuah rapat umum anti pangkat militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pembebasan Irian Barat. Pertama, latar belakang perjuangan. Salah satu hasil KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat atau sekarang Papua. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Yang kedua, perjuangan membebaskan Irian Barat. Perjuangan membebaskan Irian Barat ada tiga, yaitu perjuangan diplomasi, perjuangan kontroversi ekonomi dan politik, yang ketiga kontroversi militer. Perjuangan diplomasi ada dua tahap, yaitu yang kedua kontroversi ekonomi dan politik. Kontroversi ekonomi terdiri dari dan kontroversi politik terdiri dari. Tujuan pembentukan Front Nasional ada tiga, yaitu menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan semesta nasional, dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kontroversi militer. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya kontroversi militer terhadap Belanda. Isi Trikora ada tiga, yaitu gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Selain itu, diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta komando tertinggi. Pembebasan Irian Barat. Hasil rapatnya ada dua, yaitu membentuk Provinsi Irian Barat Gaya Baru dengan Putra Irian sebagai gubernurnya, membentuk Komando Mandala yang langsung di bawah ABRI. Pada tanggal 11 Januari 1962, untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Pada bulan yang sama juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yaitu sebagai berikut. Tugas Komando Mandala ada dua. Yang pertama, menyelenggarakan organisasi militer pembebasan Irian Barat. Yang kedua, memimpin dan mempergunakan segenap pasukan bersenjata, barisan perlawanan rakyat, ataupun potensi nasional lainnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk membebaskan Irian Barat. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat ada tiga, yaitu pertama fase infiltrasi, yang kedua fase eksploitasi, dan yang ketiga fase konsolidasi. Isi rencana Banggar ada empat, yaitu pemerintah di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. Sesudah sekian tahun rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah berada dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. Untuk menghindari berontakan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama 1 tahun. Yang ketiga, ada akhir pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 15
Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen dan Schoonman. Isi pokok perjanjian New York ada 5, yaitu sebagai berikut. Sesuai dengan perjanjian New York, proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pada tahun 1969, sesuai dengan perjanjian New York, pemerintah Republik Indonesia mengadakan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA. Hasil dari PPRA kemudian dibawa oleh diplomat PBB untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24, dan pada tanggal 19 November 1969 sidang umum PBB mengesahkan hasil PPRA tersebut. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional DPMAS pada tanggal 15 Agustus 1959. DPMAS dipimpin oleh Muh Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ini terulang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas DPMAS adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Tugas Bappenas sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menilai hasil kerja mendataris MPRS. Kedua, yaitu penurunan nilai uang devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. A. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. B. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. C. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Namun usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas atau sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengabaikan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme. Artinya, masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Berikut faktor penyebabnya. Yang pertama adalah penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Yang kedua, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Yang ketiga, pengeluaran negara cukup besar. Yang keempat, devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi. Yang kelima, ada struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme atau semuanya diatur dan dipegang oleh negara. Kemudian yang keempat yaitu yang terakhir, kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964
mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Kotowe dan yang disebut Kotowe dan Kesatuan Operasi yang disebut KESOP. Kotowe bergerak secara sentralistik mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan.